kompakan dulu dong. Topo satu, topo satu, topo dua. Republik Indonesia ke-79. Oke, untuk penampilan selanjutnya kita akan membahas masa lalu yang penuh akan kenangan yang memang tidak bisa kita lupakan. Namun kali ini kita akan mengingat perjuangan para mantan. Maksud saya para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk Indonesia tercinta. Langsung saja penampilan selanjutnya adalah sejarah kemerdekaan. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan suatu impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara yang sudah lama dijajah seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, akan tapi mereka juga mendapatkan rasa kemerdekaan yang sangat besar yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi Indonesia pada dunia, maka Indonesia menjadi negara yang baru yang kedudukannya sama dengan negara-negara lainnya yang sudah lama merdeka. Bagi negara yang belum merdeka, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia adalah suatu yang sangat tidak mendambakan dan dimimpikan. Setiap negara mempunyai sejarah sendiri dalam melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya seperti Indonesia yang memerlukan beberapa hal seperti menggunakan Rumah Laksamana Muda Meda, penulisan naskah proklamasi dan lain-lain. Sejarah proklamasi Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Akan tapi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan tentang pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Meda. Dan bagian ketiga menjelaskan tentang peristiwa Rangas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, banyak hal yang melatar belakangi pembacaan tersebut. Salah satunya adalah jatuhnya bom di kota Nagasaki dan kota Hiroshima pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Semua bom tersebut dijatuhkan karena Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan itulah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah pada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, I.R. Soekarno, dan Dr. Hans Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Trauci di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Trauci merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Trauci, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Trauci. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di
selesai. Meskipun Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Muichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XVI Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang Konseikan di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku karya lengkap Bung Hatta Buku Nuang Kemerdekaan dan Demokrasi. Namun, Mayor Jenderal Muichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, serta disaksikan oleh Soekarni, M. Yasujiro, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Sigeta dan Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, BM Dia, Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Melik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima. Tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Herman Kandelar yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman. Pada awalnya, proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi akan dilaksanakan dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Nur Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Mentang 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Hairul Saleh, Yusuf, Kunto, Surahmat, Johan Nursinggi, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio,
Kusnandar Abdurrahman, dan Dr. Muardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian, para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudanto Singgi dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarno dan Sukarno mendampingi Sudanto Singgi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgi, Rengas Dengklok tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Dirgahayu Indonesia yang ke-79, Nusantara baru Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, tepuk tangan yang meriah.